Saya ke Pak NHS lagi. Pak Nur Ya. Hidayat, sebenarnya Mhm. apa sih karakter khusus warga Jawa Tengah yang kemudian bisa dijadikan sebagai satu pegangan apapun survei yang dilakukan nanti ketika nama seseorang tokoh itu kemudian bisa bertahan cukup lama? Apakah aspek loyalitas warga terhadap tokoh atau mungkin faktor partai yang cukup kuat dan mengakar di kalangan masyarakat Jawa Tengah atau ada faktor lain, Pak? Ada aspek proksimitas ya, kedekatan dengan voters, dengan pemilih itu juga menentukan. Ya. Dan jika kita menganalogikan dalam hampir seluruh peristiwa pileg ya, itu menegaskan soal itu. Ya, Bung Doni tahu bahwa PDIP ini menang sejak 1999. Pemilu pertama pasca Orde Baru yang sangat mendominasi, baik di level provinsi dan kabupaten kota. Bahkan di Pilkada 2020 itu ada 6 kabupaten kota ya yang calon tunggal. Itu mengindikasikan betapa dominannya partai ini. Tetapi memang pileg tidak sama logikanya dengan pilpres dan pilkada, Ya. seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Kennedy. Nah, PDIP pernah terinterupsi akan primary teritorinya oleh PDIP, oleh SBY di 2004 dan di 2009. Ya. Lalu kemudian berkuasa kembali, rebound kembali. Dan hari ini ya, kalau tadi saya ingin menambahkan bahwa Ganjar 6% memulai, itu kan kondisi ceteris paribus. Kondisi-kondisi yang masih mendukung pada saat itu. Hmm. Di mana misalnya kekuasaan di kabupaten kota masih mengandalkan pada bagaimana ketua DPC PDIP itu adalah ketua DPR, bupati, wali kota. Nah, sekarang kondisinya agak bergeser, Hmm. terinterupsi oleh PLH, PLT, ya, PJ, itu sangat mempengaruhi. Ya. Karena saya ingin menguatkan tesis yang dibangun oleh Gus Ridho Ambardi bahwa kebanyakan partai politik bersumber dari kartelian, sistem kartelian, corak kartelian. Nah, ketika corak kartel itu hilang, dan saya kira mulai sekarang terinterupsi itu, maka di situ ada problem besar yang sangat mempengaruhi terhadap resource PDIP untuk memenangkan pilkada bupati, wali kota, dan juga adalah pilkada gubernur begitu. Nah, itu yang tidak mereka hitung dan tidak bisa logika 8 tahun yang lalu, ya, hampir 10 tahun yang lalu untuk Ganjar pertama dan Ganjar kedua, kondisi akan beda hari ini. Karena sekarang ini sudah lebih variatif. Jadi PDIP tidak lagi sebagai penguasa yang saya boleh sebut misalnya mutlak, tetapi sudah terbagi-bagi gitu ya, oleh kekuatan-kekuatan birokrasi, kekuatan Iya. alat keamanan, oleh political resource yang berbasis pada kartelian tadi itu, dan saya kira itu akan berat kalau Iya. sikap misalnya PDIP hari ini sampai belum mendefinisikan calonnya. Dan saya kira saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Kennedy bahwa itu akan ada problem yang cukup Iya. serius.